Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal uji pemahaman di bagian B untuk nomor 10 dan selanjutnya sampai selesai. Kita mulai dari soal nomor 10. Bentuk soalnya adalah cos pangkat 4 X dikali 1 kurang tan pangkat 4 X sama dengan cos kuadrat kurang sin kuadrat. Jadi kita akan coba ubah yang di sebelah kanan. Kita akan ubah bentuknya ini, cos pangkat 4-nya kita tukar jadi cos, atau kita tulis dulu soalnya, cos pangkat 4x dikali 1 kurang tangen 4x sama dengan cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Kita coba pecah cos pangkat 4-nya menjadi cos pangkat 2 dikali cos pangkat 2, dan bentuk 1 kurang tangan pangkat 4 kita gunakan sifat A tambah B dikali A kurang B. Kemudian cos kuadratnya kita tulis, 1 tambah tan kuadrat ini kita tukar menjadi sekant kuadrat. Yang ini 1 dikurang tangan kuadrat kita ubah menjadi sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Kita ingat bahwa sekant itu adalah kebalikan dari cos. Jadi cos kuadrat dikali 1 cos habis nilainya 1, maka bentuknya kita peroleh cos kuadrat dikali 1 dikurang sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Cos kuadrat dikali 1 hasilnya adalah sama dengan cos kuadrat. Cos kuadrat dikali min sin kuadrat dibagi cos kuadratnya habis, maka menyisakan nilainya adalah sin kuadrat. Dan kalau kita perhatikan, jawaban yang kita peroleh cos kuadrat kurang sin kuadrat sudah sama dengan ruas kanan di soal, maka jawabannya adalah terbukti. Kita lanjut di soal nomor 11. Kita tulis dulu soalnya ya. Cos alfa dibagi 1 kurang sin alfa dikurang cos alfa per 1 tambah sin alfa sama dengan 2 tangen alfa. Di sini kita kali silang atau samakan penyebut. Bagian penyebutnya 1 kurang sin dikali 1 tambah sin, kita manfaatkan sifat A kurang B dikali A tambah B. Hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat, jadinya 1 dikurang sin kuadrat. Cos alfa dikalikan dengan 1 tambah sin, 1 cos kali 1 jadi cos. Cos dikali positif sin jadi positif cos alfa sin alfa. 1 dikali negatif cos, negatif sin dikali negatif cos jadinya positif cos alfa sin alfa. Cos alfa yang depan dikurang cos alfa yang di ruas ketiga habis. Hasilnya adalah cos alfa tambah sin cos alfa sin alfa ditambah cos alfa sin alfa. Berarti 2 cos alfa sin alfa per 1 kurang sin kuadrat kita ubah menjadi cos kuadrat, atau kita tuliskan cos kuadratnya sebagai cos kali cos. Cos dibagi cos habis, menyisakan bentuk 2 kali sin dibagi cos, dan sin bagi cos itu sama dengan tangan. Jadi kita peroleh jawabannya adalah 2 kali tangan alfa, dan bentuknya sudah sama dengan ruas kanan soal, maka jawaban nomor 11 juga terbukti. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasannya di soal berikut nomor 12. Cos beta per 1 kurang tan beta tambah sin beta per 1 kurang kotangen. Jadi kalau kita perhatikan di kanan dan kiri ada cos dan sin, yang tidak ada itu tangen dan kotangen. Maka kita coba mengubah tangennya ya. Jadi soalnya kita rombak sedikit menjadi cos beta per 1 dikurang tangennya langsung kita tukar menjadi sin per cos. Kemudian ditambah ini di sini sin dibagi 1 kurang kotangennya kita tukar jadi cos per sin. Kita lakukan samakan penyebut yang di bagian bawah menjadi cos per. Jadinya cos beta kurang sin beta per cos beta. Ditambah yang 1 kurang cos per sinnya juga kita samakan penyebut. Sin beta per sin beta kurang cos beta per sin beta. Kita kalikan ya, kita kalikan ke atas. Hasilnya adalah cos kuadrat per cos beta kurang sin beta tambah sin dikali sin menjadi sin kuadrat beta per
sin beta kurang cos beta. Bagian yang belakang ini, yang sin kuadrat per sin kurang cos, kita kalikan negatif 1 per negatif 1. Tujuannya supaya kita dapat bentuk yang sama dengan cos kurang sin. Maka jawabannya bisa kita tuliskan, ini nanti jadinya sama dengan cos kuadrat beta per cos beta kurang sin beta dikurang sin kuadrat beta per cos beta kurang sin beta. Dari sini kita angkat bentuknya ini menjadi, penyebutnya sudah sama, menjadi cos kuadrat dikurang sin kuadrat per cos beta kurang sin beta. Kita faktorkan cos kuadrat kurang sin kuadrat menjadi cos tambah sin dikali cos kurang sin. Kita bagi dengan cos kurang sin. Jadi bentuk yang ini kita coret karena nilainya sama, memberikan nilai sama dengan cos ditambah sin. Dan kalau kita perhatikan, sin tambah cos atau cos tambah sin sama saja ya. Jadi nomor 12 juga terbukti. Baik, kita lanjut di pengerjaan soal nomor 13. Kita akan coba tuliskan dulu butir soalnya menjadi cos kuadrat dibagi 1 kurang sin dikurang cos kuadrat dibagi 1 tambah sin sama dengan 2 sin A. Oke, kalau kita perhatikan bahwa ada satu identitas trigonometri bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, berarti cos kuadratnya bisa kita tukar jadi 1 kurang sin kuadrat dibagi 1 kurang sin. Begitu juga yang ini, kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat dibagi 1 tambah sin. 1 kurang sin kuadrat kita jabarkan lagi, jadi 1 tambah sin dikali 1 kurang sin dibagi dengan 1 kurang sin dari soalnya. Kemudian dikurang 1 kurang sin kuadrat kita faktorkan lagi menjadi 1 tambah sin dikali 1 kurang sin dibagi 1 tambah sin. Oke, ini bentuknya sudah bisa kita sederhanakan. 1 kurang sinnya habis, 1 tambah sinnya habis. Menyisakan bentuknya adalah 1 tambah sin A dikurang 1 dikurang sin A. 1 dikurang 1 habis, sin A ketemu minus dan minus tambah, jadi sin A ditambah sin A, jawabannya adalah 2 sin A. Berarti untuk soal nomor 13, jawabannya terbukti. Kita lanjut lagi pengerjaannya untuk soal 14. Kita tuliskan dulu butir soalnya, 1 dikurang cos kuadrat dibagi sin kuadrat X kurang 1 sama dengan 1 kurang secant kuadrat X. Jadi kita bisa ubah bentuk yang di bagian penyebut. Kita ingat bahwa cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Maka sin kuadrat X kurang 1 bisa kita tukar menjadi negatif cos kuadrat X. Menjadi 1 dikurang cos kuadrat X kita bagi dengan negatif cos kuadrat X. Kita peroleh 1 per min cos kuadrat X. Min dengan min jadi tambah, ditambah cos kuadrat dibagi dengan cos kuadrat. Cos bagi cos adalah 1. 1 dibagi cos adalah secant. Jadi 1 dikurang secant kuadrat. Jadi jawabannya nomor 14 juga sudah kita peroleh bentuk yang sama dengan di ruas kanan. Maka jawabannya terbukti. Kita lanjut yang nomor 15. Bentuknya tangan A per kotangan tambah dengan 1 kurang cos kuadrat. Berarti di sini akan kita ubah tangan dan kotangannya. Kita tulis dulu. Tangan A per tangan A tambah kotangan A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Tangan A kita tukar menjadi sin A per cos A. Ini juga kita tukar jadi sin A per cos A ditambah kotangan A-nya kita tukar jadi cos A per sin A.
kita samakan penyebut yang bagian bawahnya ya. Per sin kali sin jadi sin kuadrat, ditambah cos kali cos menjadi cos kuadrat, per cos kali sin jadi sin A cos A. Kemudian kita jumpa bentuk seperti ini, tinggal kita balikkan pecahannya. Sin A per cos A dikali, kita balikkan menjadi sin A cos A per sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Bentuknya kalau kita perhatikan, yang bisa kita kerjakan adalah cos A dan cos A-nya ini coret. Kemudian sin kuadrat tambah cos kuadratnya 1. Maka bentuk akhirnya adalah sin kali sin adalah sin kuadrat. Dibagi 1 tetap sin kuadrat. Dan bentuk sin kuadrat ini bisa kita ubah jadi 1 kurang cos kuadrat. Sesuai dengan bentuk sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Maka dengan itu kita bisa mengubah bentuk sin kuadratnya menjadi 1 dikurang cos kuadrat. Maka jawaban untuk soal nomor 15 adalah terbukti. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.